Agus Akif, saya dari kelas 2 SPSB. Jadi kemarin kelas kami telah mengadakan kesepakatan kelas, yang mana saya baru tahu bahwa kesepakatan kelas itu juga harus diwujudkan dengan adanya keyakinan kelas, dan itu yang bisa membuat karakter kami menjadi lebih baik ke depannya. Bu Laras atau saya? Mana? Bu Laras dulu atau saya langsung buka? Langsung dibuka. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya sudah hadir dan bergabung pada acara Zoom di hari Rabu siang kali ini. Terima kasih sekali atas kesediaan waktunya, sudah meluangkan waktu dalam acara yang akan disampaikan oleh Ibu Laras Burisa Putri, yaitu berkaitan dengan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mohon untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara kali ini adalah tema yang akan disampaikan tentang diseminasi aksi nyata guru penggerak tentang budaya positif. Adapun seperti apa budaya positif nanti akan Ibu Laras sampaikan dan paparkan dengan sama guru lain tentang budaya positif yang harus mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Peserta pada acara siang kali ini yaitu guru TK, SD, SMA dari berbagai sekolah di Kabupaten Kosati. Dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah mengawali ini sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi tentang pembelajaran budaya positif. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat? PPT-nya sudah terlihat. Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Burisa Putri dari SMA Negeri 1 Berkas sebagai calon guru penggerak angkatan kelima. Saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ya, sesuai dengan lini masa yang sudah saya cantumkan di situ. Jadi yang pertama saya tanggal 26 Agustus membuat rancangan aksi nyata dan menemui kepala sekolah untuk sharing. Tanggal 1 September saya mengadakan sharing dengan guru-guru. Kemudian, maaf ini lompat-lompat. Tanggal 7 September mengadakan aksi nyata dan tanggal 9 sampai 10 mengadakan pembuatan laporan. Nah, kemudian aksi nyata yang saya lakukan adalah mengkaji ulang kesepakatan kelas. Rancangannya, saya buat rancangan aksi nyata dengan menentukan lini waktu sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Penentuan waktu menyesuaikan dengan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran agar tidak saling berbenturan dan mempersiapkan alat-alatnya. Kegiatan yang saya lakukan pertama adalah sharing dengan siswa. Jadi di sini saya akan mengadakan, saya sudah mengadakan pembicaraan dengan siswa tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal tahun. Tetapi ternyata setelah saya mempelajari materi tentang
budaya positif, tentang keyakinan kelas dan sebagainya, ternyata kesepakatan kelas di awal tahun itu belum tepat. Maka dari itu saya bermaksud untuk membuat atau mengkaji ulang. Dan saya juga mengadakan sharing dengan guru tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah, dan kegiatan sharing dilakukan di sela-sela kegiatan in-house training kurikulum Merdeka yang diadakan di sekolah. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu mengkaji ulang kesepakatan kelas yang sudah ada. Siswa diberi penjelasan dahulu tentang tujuan mengkaji ulang aksi nyata, dan kemudian siswa mengusulkan revisi dari kesepakatan kelas seperti yang ada pada gambar. Di sini terlihat bahwa siswa mengusulkan apa yang akan direvisi dengan cara menuliskan pada kertas sticky note. Kemudian siswa menempelkannya di papan tulis seperti di gambar ini. Kemudian ini adalah kesepakatan kelas yang lama. Ini hasil tempelan sticky note-nya. Kemudian akan dibahas dan akhirnya dicapailah kesepakatan sebuah keyakinan kelas baru. Jadi kesepakatan kelas yang sudah ada dicari nilai kebaikannya atau nilai pendidikan karakternya. Dan kemudian kesepakatan kelas tersebut berubah menjadi keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan. Hasilnya dari kesepakatan yang lama ke keyakinan kelas 12 IPS 2. Kemudian budaya positif. Saya mengambil budaya positif di sini. Contohnya adalah yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bergas. Nah, di dalam budaya positif itu ada banyak hal. Sudah kelihatan? Sudah, Bu Lara? Sudah, Bu. Ini internetnya tidak. Saya lanjut, ada perubahan paradigma belajar, posisi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan mulai dengan perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar terjadi setelah kita memahami tentang disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan siswa, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, serta restitusi 5 kontrol dan restitusi budaya positif. Ya. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin di sini bukan hukuman yang dimaksud, tapi disiplin terjadi karena ada motivasi atau kesadaran dari seseorang yang melakukan kesalahan. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi kalau disiplin saja itu lebih mengarah pada hukuman. Tapi kalau dengan ada motivasi atau kesadaran dari diri, itu membentuk disiplin positif. Seperti pepatah Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan sedemikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi diharapkan disiplin itu muncul karena ada motivasi dari dalam. Nah, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri atau belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia mengacu pada nilai atau prinsip yang dianut oleh seorang. Dan nilai atau prinsip itulah yang disebut dengan nilai kebajikan. Nah, kalau nilai kebajikan adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia saat ini adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang ada pada di sini. Ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pembelajaran merdeka.
atau kurikulum merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan antara lain ada peduli, rajin, integritas, hormat. Nah, peduli berkaitan dengan keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, sampai ke gotong royong. Rajin berkaitan dengan keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, sampai rendah hati. Integritas berkaitan dengan kebahagiaan, keadilan, baik hati, keteguhan hati, dan rasa hormat berkaitan dengan tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, sampai ke pengertian. Kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia sebelum kita akan mengajar. Jadi, motivasi manusia ini berkaitan dengan satu. Aduh, hilang lagi, sinyalnya tidak bagus sekali. Teman-teman masih ada di situ? Masih ya? Saya lanjut ya. Sudah kelihatan belum? Share screen-nya sudah? Share screen? Belum. Lagi. Udah? Ya. Mohon maaf ya. Ini sudah terpental kesekian kalinya, tapi tetap harus dilanjutkan. Entah bagaimana caranya. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu? Ya, baik. Ya, ada motivasi manusia itu ada motivasi eksternal, internal, dan internal. Jadi, menghindari ketidaknyamanan seperti dengan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan juga motivasi eksternal, dan menghargai diri sendiri motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Nah, jadi ternyata dalam sebuah pembelajaran di kelas maupun di sekolah itu ada tiga. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman adalah bentuk tindakan atau prosedur yang diberikan kepada individu atau kelompok atas sebuah kesalahan. Konsekuensi akibat dari suatu perbuatan. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mengatasi masalah mereka, membantu berpikir orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini berarti kita harus sudah mulai beralih dari hukuman menuju ke restitusi. Karena restitusi tingkatannya adalah menciptakan kondisi sehingga siswa menyadari kesalahannya, memperbaiki dan menemukan solusi atas masalah yang dilakukannya. Ini identitas gagalnya, tulisannya terlalu kecil ya. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu tidak nyaman bagi murid. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid juga. Restitusi menguatkan murid. Jadi anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman itu korbannya mendapat keadilan. Di konsekuensi korbannya diabaikan. Dan di restitusi korban mendapat ganti. Hukuman, murid merasa tersakiti. Konsekuensi, murid tidak nyaman. Dan di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Ini juga ada terusannya. Perilakunya pasif. Kemudian sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Nah, diharapkan dari sini yang paling
harus dipelajari oleh kita semua dan diterapkan adalah di restitusi. Karena di sini ada masalah jadi terpecahkan. Murid bisa bertanggung jawab dengan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, dan apa yang menjadi keyakinannya, serta murid menghormati orang lain. Ini untuk negatifnya, kalau hukuman awas, kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, itu hukuman yang sifatnya adalah ancaman. Kalau di konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau di restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu sudah ada kata-kata yang berbeda. Jadi, untuk hukuman lebih bersifat negatif di sini, ancaman, konsekuensi itu sifatnya adalah netral, dan restitusi sifatnya adalah positif. Identitas gagal untuk hukuman, dampaknya pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seseorang, dan penahanan. Serta kalau di restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu adalah yang dilakukan. Jadi kita punya pilihan, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Kalau kita menangani suatu masalah yang dialami oleh siswa. Dan kita mengarah juga kepada satu yang dikatakan dengan penghargaan. Penghargaan yaitu saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, dan mereka tidak akan memilih itu. Tetapi sebenarnya hukuman penghargaan itu tidak selamanya baik. Karena apa? Satu, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Padahal tujuan kita adalah segala sesuatu yang dilakukan karena motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Dan kita tidak menyadari tindakan baik yang dilakukannya. Jadi penghargaan itu bisa tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Terkadang sering guru memberikan hadiah kepada siswanya karena nilainya tinggi. Tapi apakah dengan memberikan hadiah tersebut, siswanya kemudian akan mengerti bahwa penghargaan tersebut untuk nilai yang tinggi? Bisa jadi siswa itu punya motivasi supaya diberi hadiah oleh gurunya. Jadi bukan karena belajarnya yang lebih baik. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan tidak selamanya efektif. Jadi di sini kita kalau akan memberikan penghargaan kepada siswa, mungkin kita perlu memikirkan kira-kira yang tidak sampai merusak hubungan, tidak mengurangi ketepatan, dan menghukum dan sebagainya yang seperti apa. Lanjut kepada, dalam proses pembelajaran kepada siswa, kita harus memperhatikan ada kebutuhan dasar manusia. Siswa butuh penguasaan, siswa butuh kasih sayang dan rasa diterima, siswa butuh kesenangan, siswa butuh kebebasan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar. Maka kita dalam proses pembelajaran, kita tidak boleh memaksakan siswa untuk seperti apa yang dikatakan oleh gurunya. Karena siswa punya rasa kasih sayang, punya kesenangan, punya kebebasan, punya penguasaan. Di sini siswa juga bertahan untuk hidup. Nah, ini ada posisi kontrol guru, ada 5 di sini. Jadi guru itu dibedakan atas 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita bisa berkata pada posisi mana kita sekarang. Kalau penghukum, dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengurangi nilai kamu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan mengeluarkan kamu dari kelas. Itu namanya posisi guru dalam posisi penghukum.
Posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kemudian guru bisa yang dilakukan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, atau mengatakan kamu sudah mengecewakan bapak ibu gurumu, kamu sudah mengecewakan wali kelasmu, atau tolonglah kalau tolonglah ibu kan sudah banyak berbuat untuk kamu. Nah itu kan memposisikan siswa dalam posisi bersalah. Ya. Kemudian teman, ya terkadang kita melihat guru-guru di sekitar kita yang mungkin masih merasa masih muda, jadi merasa kadang siswa itu menganggap gurunya adalah sebagai teman, karena gurunya juga memperlakukan seperti itu. Misalnya membuatkan alasan-alasan untuk gurunya, untuk siswanya, kemudian guru nggak apa-apa, nanti udah ibu bantu. Nah itu kan kayak temannya sendiri. Nah itu posisi guru sebagai teman. Kemudian pemantau, itu posisi guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalnya, apa peraturannya? Misalnya sesuai yang datang terlambat. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah posisi pemantau. Nah, diharapkan guru sudah menepati posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Misalnya datang terlambat ya. Apa yang kamu yakini tentang apa yang kamu lakukan? Apakah kamu yakin? Apakah kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Kalau kamu memperbaiki, bagaimana caranya? Nah, itu seperti dalam posisi manajer. Jadi kita sebagai guru itu ternyata punya 5 posisi kontrol. Bisa jadi dalam satu kesempatan kita bisa menjadi penghukum atau menjadi teman. Atau kita membuat merasa bersalah atau pemantau. Tapi diharapkan kita ada dalam posisi kontrol tertinggi, yaitu posisi manajer. Lanjut ya. Ini masih terusannya. Nah, identitas gagal dampaknya kalau posisi penghukum akan mengulangi kesalahan yang berulang. Kalau pembuat merasa bersalah itu berarti siswa akan merasa rendah diri dan gagal. Kalau teman bergantung dan tidak mandiri. Kalau pemantau menitik beratkan pada dampak diri dan mendapatkan hadiah atau hukuman, serta kalau manajer akan mengevaluasi bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Lanjut ya. Nah, kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada. Sebenarnya mungkin kita sudah membuat yang berupa peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tetapi yang kita lakukan di situ adalah yang mengatur sifatnya bukan kepada nilai-nilainya, tetapi kepada aturan-aturan yang mengarah kepada disiplin. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada mengendarai sepeda motor? Nah, jawabannya adalah keselamatan. Nah, keselamatan di sini adalah merupakan nilai kebaikan atau keyakinan. Nah, terkadang kita hanya mengatakan harus menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Nah, fungsinya itu apa? Ada yang kita menanyakan. Atau mungkin harus memiliki potongan rambut pendek. Apa hubungannya dengan pembelajaran? Terkadang kan seperti itu. Nah, kita harus mencari tahu. Kira-kira dengan potongan rambut pendek itu hubungannya dengan pembelajaran apa? Apa nilai kebaikan yang ingin diterapkan sebenarnya? Apakah itu mungkin keadilan, atau mungkin kerapihan, atau mungkin ketertiban? Nah, itu yang diyakini oleh kelas. Nah, proses pembentukan keyakinan kelas itu pertama mempersiapkan warga sekolah untuk mencurahkan pendapat, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas, dan contohnya jangan berlari ke kelas atau koridor. Kalimat positifnya berubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi aturan-aturan yang ada yang sudah dibuat atau kesepakatan buatlah menjadi kalimat-kalimat yang positif yang sifatnya membangun. Langkah berikutnya tinjau kembali curah pendapat, terus tinjau ulang keyakinan, kemudian dipersilahkan untuk menyetujui dengan menandatangani keyakinan, dan bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga. Terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah bentuk penyelesaian terhadap suatu masalah kepada siswa juga. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus memvalidasi kebutuhan,
kemudian kita harus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Contohnya adalah nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian untuk validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu masuk validasi kebutuhan. Nah, cirinya ada 10. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter dan tindakan. Resolusi adalah fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian paparan saya pada kesempatan kali ini tentang budaya positif. Terima kasih dan kita kembali kepada moderator. Terima kasih Bu Laras sudah memaparkan secara gamblang dan jelas. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menyampaikan atau bertanya atau ingin lebih mengetahui lebih jelas. Ada waktu untuk sesi tanya jawab nggih, Bu Laras? Ya. Ya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Guru yang mau menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Silakan. Monggo Ibu Mada, Ibu Vera mungkin. Ibu Eni, Ibu Titin, dipersilahkan. Ibu Kisah, Ibu Nini, Bu Pujiastuti, Bu Lani, Bu Ajeng, Bu Nur Hidayah. Monggo Bu Rizka atau Bu Vera. Ini sudah bersemangat ini, ready terus kameranya. Monggo Bu Mada atau Bu Vera. Kita tuh terkendala ini ya, terkendala sinyal, jadi putus-putus. Mungkin jadi teman-teman kan juga materinya terus putus-putus kan, tidak lanjutan kayak biasanya gitu ya. Ya inilah kalau yang namanya daring seperti ini. Betul, kendalanya online seperti ini gitu. Iya. Bu Titin mungkin, monggo Bu Titin. Ternyata ini masih di sini. Berarti sudah jelas nih. Atau ini Bu Keisha mengangkat tangan, izin. Akan. Silahkan Bu Keisha. Iya Bu, Ya. saya mau tanya, maaf saya off Ya. video nggih. Soalnya juga terkendala sinyalnya agak putus-putus, biar agak lancar saya off-kan videonya. Saya mau tanya, ketika seorang guru pada posisi teman itu tadi, yang sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman kan, terkadang kita guru ini apalagi di kelas tinggi nggih, kita kan juga berperannya sebagai seorang teman juga, sebagai seorang ibu juga di dalam kelas itu. Iya. Yang saya tanyakan tadi kan diharapkan kita itu juga bisa menjadi diharapkan kita memiliki posisi kontrol seorang manajer begitu. Iya. Sedang pada saat kasus-kasus tertentu kita kan juga harus berperan sebagai seorang teman bagi siswa kita tersebut gitu. Ketika melakukan indisipliner seperti itu,
posisi kontrol yang bagaimana yang harus kita ambil terlebih dahulu. Karena menurut saya seperti ini, ketika seorang anak melakukan indisipliner itu, anak itu lebih terbuka ketika kita menjadi seorang teman begitu. Nah, lalu posisi kontrol yang bagaimana yang tepat ketika kita harus memerankan menemui peserta didik kita yang hanya mau mengungkapkan atau membuka dirinya ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Padahal tadi Bu Laras kan mengatakan diharapkan kita memiliki posisi kontrol, menerapkan posisi kontrol seorang manajer, gitu Bu? Iya, terima kasih. Mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan lain? Enggak, Bu Laras mau langsung atau tanggapi langsung atau ada biar menunggu pertanyaan lagi? Itu ada Bu Vera. Oke, Bu Vera, monggo, silakan resen. Sudah mengangkat tangan. Ya. Terima kasih Bu Yuni dan Bu Laras. Tadi di awal Bu Laras menyampaikan ada dua motivasi ya. Ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal. Ya. Pertanyaannya simpel. Kadang anak-anak, kita saja orang dewasa melakukan sesuatu itu masih tergantung dari motivasi eksternal, gitu. Karena ingin dihargai, karena adanya penghargaan, atau karena ingin dipuji, atau menghindari hukuman. Nah, kira-kira apa nih tips yang jitu untuk memunculkan anak agar motivasi internalnya itu lebih dominan daripada motivasi eksternalnya? Terima kasih, Bu Laras. Yes. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vera. Silakan, Bu Laras. Baik, saya jawab dulu, Bu Kisya ya. Jadi bisa menanyakan tentang kalau siswa itu indisipliner, cara penanganannya kita di posisi yang mana? Ya, karena di situ ada, memang siswa itu, apalagi siswa-siswa yang sudah besar itu biasanya lebih menganggap lebih senang untuk berbagi dengan guru yang dianggap sebagai teman untuk menceritakan. Nah, di sini kita juga harus punya batasan-batasan. Pada saat mana kita sebagai teman, pada saat mana kita sebagai seorang guru. Jadi jangan sebagai teman kemudian segala sesuatunya tanpa ada batas gitu ya. Itu seperti itu. Jadi yang pertama mungkin dilakukan adalah kita untuk mencapai sebuah posisi manajer kan memang tidak mudah. Karena itu adalah tidak dalam waktu singkat. Kita butuh satu proses ke situ. Mungkin kita bisa memadukan dulu sebelum sampai ke posisi manajer. Kita bisa memadukan yang kira-kira mungkin teman dengan pemantau atau apa. Tapi kalau biarkan jangan teman dengan penghukum. Di sini karena apa? Yang namanya sebuah proses itu kan nggak langsung hari ini harus berubah. Gitu. Jadi kan harus memerlukan waktu. Seperti harus mencapai posisi manajer dalam kurikulum merdeka. Ya tidak mungkin dalam waktu ini dengan kurikulum merdeka pun baru diterapkan. Jadi kita perlahan-lahan, tapi kita punya batasan. Sebatas mana sebagai teman bagi seorang siswa. Dan sebatas mana bagi seorang, mungkin sebagai manajer atau sebagai pemantau. Tapi kita punya batasan-batasan yang dimana siswa tidak bisa menjangkau wilayah kita. Jadi kita masih punya agak ada wibawanya gitu loh. Nah, sampai hey bro, ya bro. Nah, kayak gitu kan juga nggak baik juga karena posisi guru dengan siswa tentunya berbeda. Itu untuk pertanyaan dari Bu Kisya. Sudah puas atau ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, terima kasih. Berarti sebagai seorang teman kita memposisikan diri sebagai seorang teman kepada siswa kita, langkah baiknya kita itu punya batasan tersendiri gitu ya. Iya. Tidak perlu diucapkan batasannya, tapi
kita tahu. Iya, jangan berarti begini kan saya gurumu. Nah itu kan nggak perlu seperti itu mungkin. oh ya. Ya Bu, terima kasih sudah paham. Iya, terima kasih. Kita ke Bu Vera. Tadi menanyakan ya, bagaimana triknya supaya anak melakukan sesuatu itu karena kesadaran diri sendiri. Nah, sama halnya dengan tadi yang ditanyakan oleh Bu Kisya bahwa munculnya kesadaran dari diri sendiri itu tidak serta-merta dan itu tidak hanya dari wilayah sekolah saja. Jadi pendidikan di rumah pun itu sudah mengarah kepada munculnya motivasi internal. Kalau misalnya guru di sekolah itu mengajarkan harus motivasi internal seperti ini, tapi di rumah keluarganya misalnya memberikan kalau melakukan sesuatu saya kasih ini, kalau melakukan sesuatu saya kasih ini, kan itu otomatis bertolak belakang. Misalnya kalau kamu bisa ini saya belikan sepeda, kalau kamu bisa ini saya belikan HP, ya itu otomatis bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh guru dari sekolah. Jadi mungkin yang pertama adalah kita melakukan kalau di pendidikan dasar mungkin masih sering yang namanya ada parenting, ada hubungan dengan orang tua murid menggunakan buku narahubung yang buku konsultasi siswa. Nah itu bisa digunakan. Tapi kalau yang SMA itu kan memang anak diajar melakukan sesuatu secara kedewasaan. Jadi paling bisanya hanya dalam batas-batas tertentu karena orang tua pasti menyerahkan itu kepada sekolah loh kan sudah saya serahkan kepada sekolah. Jadi kalau saran saya yang pertama adalah mengadakan kegiatan parenting dengan orang tua murid, kemudian banyak berhubungan, misalnya ada masalah apa, menghubungi orang tua, mencari tahu siswanya bagaimana, itu supaya bisa menentukan bagaimana caranya supaya memunculkan atau mengadakan kesamaan pola asuh ya. Jadi kalau pola asuhnya dari sekolah seperti ini, kalau di rumah ya diharapkan orang tua juga ikut gitu loh, jangan hanya orang tua sakar PDW sekolah seperti ini ya nanti hasilnya malah muridnya bingung gitu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan Bu Vera, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin dibuka termin kedua Bu Yuni. Ada yang mau ditanyakan? Saya menanggapi jawaban Bu Laras ya. Berarti kalau dari jawaban Bu Laras itu untuk menumbuhkan motivasi internal itu salah satunya dengan melakukan parenting ya. Iya. Yaitu membangun komunikasi dengan orang tua. Iya. Karena memang pendidikan anak itu trisentra pendidikan itu ya Bu ya. Jadi ya, betul. Sekolah, orang tua dan masyarakat gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ya, terima kasih Bu Laras untuk jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Vera, Bu Kisya. Bu Laras ini dibuka termin yang kedua ya. Ya, silahkan. Monggo bisa raise hand untuk Bapak Ibu yang akan bertanya. Persilahkan waktunya. Kita kira-kira sampai jam berapa Bu Laras ini? Ini waktunya kurang 3 menit selesai. 3 menit lagi selesai. Oh enggak Bapak Ibu, waktu sudah berjalan terus, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi di termin yang kedua. Mumpung bertemu dengan narasumber yang luar biasa ini. Monggo Bapak Ibu. Bisa langsung, bisa raise hand. Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, bisa saya simpulkan? Oke, monggo. Atau saya ambil ini aja ya. Jadi maksudnya pemaparan di sini kita tentang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang harus dimulai dengan adanya motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Dengan adanya motivasi tersebut, siswa akan melakukan apapun itu karena kemauan sendiri. Jadi bukan karena hadiah atau apa. Siswa akan berkaca kepada diri sendiri. Kira-kira hal mana yang akan dilakukan dan berdampak bagaimana, sehingga dia akan memilih jalan aman dengan melakukan hal yang benar. Di sini tidak lepas juga dari posisi guru di situ sebagai ada 5 posisi tadi. Guru menempatkan sebagai posisi apa di situ. Terutama juga dalam hal
membudayakan budaya-budaya positif. Karena di sini ujung-ujungnya adalah kita akan mengarahkan kepada pendidikan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan, Bu Yuni. Ini waktunya sudah hampir habis. Saya kembalikan Bu Yuni. Ya, terima kasih sekali Bu Laras. Narasumber pada kali ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan juga kepada para Bapak Ibu guru yang sudah bergabung dan sangat luar biasa diskusinya. Karena ada kendala teknis sedikit, tapi tidak menyurutkan Bapak Ibu guru untuk mengikuti Zoom pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Monggo bisa. Ya, silahkan boleh. Ya. Kita tidak sesi foto bersama ini. Oh iya, foto bersama. Tapi dulu. Jangan foto bersama Bapak Ibu yang belum. Baik. Ya. Sesi bersama dulu sebelum hilang. Baik. Kita sesi foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Oke, mohon on kamera semuanya. Ya, mohon on kamera. Monggo, Bapak Ibu on kamera semuanya. Ya, Bu ya. 1, 2.